Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan dilambangkan dengan S karena berasal dari kata solubility yang artinya pelarutan. Kelarutan sendiri adalah kemampuan maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi kalau ada padatan yang bisa larut di dalam suatu larutan, nah peristiwa terlarutnya itu disebut kelarutan. Semakin besar nilai kelarutan atau nilai S-nya, maka semakin mudah larut. Contohnya padatan garam yang memiliki nilai S cukup besar, maka dari itu dia bisa larut ke dalam air dan sulit mengendap. Semakin kecil nilai S, maka semakin susah larut. Contohnya pasir. Pasir susah larut di dalam air, berarti pasir memiliki nilai S yang sangat kecil dan mudah mengendap. Tetapi padatan garam yang dilarutkan di dalam air itu juga bisa mengendap saat larutan tersebut sudah menjadi larutan jenuh. Artinya larutan tersebut sudah tidak bisa melarutkan garam tersebut. Jadi untuk kelarutan tidak hanya berfokus pada jenis padatannya saja, tetapi juga bergantung pada kondisi larutannya. Ada pula yang dinamakan tetapan hasil kali kelarutan atau disingkat KSP. Ketika larutan berada dalam kondisi jenuh, artinya tidak bisa melarutkan lagi, maka akan terjadi kesetimbangan antara padatan dengan ion dari padatan yang terlarut. Nah, tetapan kesetimbangan yang didapat dari peristiwa kesetimbangan antara padatan dengan ion-ionnya disebut tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Supaya lebih paham, mari simak hubungan antara kelarutan atau S dengan hasil kali kelarutan atau KSP. Silakan disimak reaksi kelarutan berikut ini. Ini dimisalkan ada padatan AXBY yang dilarutkan, maka di dalam larutan tersebut dia akan mengion menjadi ion AY+ dan ion BX-. Nah, kenapa ada huruf X dan Y di depan A dan B? Karena AXBY. Jadi X dan Y-nya itu menjadi koefisien. Bisa diperhatikan bahwa pada reaksi kelarutan itu tanda panahnya hanya bergeser ke kanan. Sekarang mari kita simak reaksi tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. Setelah padatan AXBY dilarutkan, dia akan menjadi ion AY+ dan ion BX-. Lalu setelah dilarutkan terus-menerus, larutan tersebut berubah menjadi larutan jenuh. Artinya tidak bisa lagi melarutkan padatan AXBY. Maka dari itu padatan AXBY-nya menjadi mengendap dan kembali lagi menjadi padatan AXBY. Makanya tanda panahnya ada yang kembali ke sebelah kiri. Nah, setelah dia mengendap, maka terjadi kesetimbangan antara AXBY dengan ion-ion dari padatan AXBY, yaitu ion AY+ dan BX-. Nah, harga KSP merupakan hasil kali konsentrasi kesetimbangan ion-ion dalam larutan tersebut. Ada beberapa rumus yang akan kalian pelajari di dalam materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ini. Yang pertama, menentukan persamaan untuk menghitung nilai KSP. Nah, yang tadi reaksi yang pertama itu adalah reaksi kelarutan. Nah, reaksi yang kedua adalah reaksi tetapan hasil kali kelarutan. Untuk menghitung tetapan hasil kelarutan atau KSP, kita fokuskan kepada koefisien. Koefisien yang difokuskan adalah koefisien dari masing-masing ion. Contohnya adalah ion AY+. Ion AY+, jika di dalam persamaan konsentrasi, dia akan dipangkatkan koefisiennya, yaitu X. Nah, untuk menghitung KSP-nya, setiap ion dimisalkan sebagai S, solubility. Nah, untuk menghitung KSP-nya, dikalikan dengan koefisien dan dipangkatkan dengan koefisien dirinya sendiri. Karena untuk ion AY+, koefisiennya adalah X, maka nilai kelarutan S dari ion AY+ dikalikan dengan X dan dipangkatkan juga dengan X. Begitu pula untuk ion BX-. Ion BX- memiliki koefisien Y, maka dipangkatkan dan dikalikan dengan Y. Nah, untuk ion BX- dilambangkan kelarutannya menjadi S. Nah, S-nya nanti dikalikan dengan Y dan dipangkatkan pula dengan Y.
Jadi, untuk kelarutan, setiap ion atau setiap unsur itu dilambangkan dengan S. Nah, untuk S-nya dikali atau dipangkatkan dengan berapa, itu tergantung koefisiennya. Kelarutan itu sama dengan molaritas. Jadi, setelah kalian bisa menghitung KSP, kalian juga harus bisa menghitung nilai kelarutan atau S-nya. Nah, untuk menghitung nilai S itu sama dengan menghitung nilai M. Sudah banyak ya kita pelajari cara menghitung nilai M atau molaritas. Yang pertama ada jumlah mol dibagi volume, N itu adalah jumlah mol. Lalu M sama dengan kadar zat dikali rho larutan dikali 10 dibagi AR atau MR-nya. Lalu ada juga rumus M sama dengan massa per AR atau MR dikali 1 per volume kalau volumenya dalam bentuk liter. Atau M sama dengan massa dibagi AR atau MR dikali 1000 per volume jika di dalam soal diketahui volumenya adalah satuannya mililiter. Supaya lebih paham, mari perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, kalian diminta untuk menghitung KSP dari ALOH 3 kali. Untuk mengerjakan soal-soal kelarutan dan hasil kali kelarutan, yang pertama harus kalian lakukan adalah membuat reaksi ionisasi dari padatan tersebut. Di sini contohnya ALOH 3 kali yang diionisasi menjadi ion Al3+ dan 3OH-. Nah, ingat setiap ion itu dilambangkan dengan S. Jadi Al3+ itu ada S dan OH- awal mulanya juga S. Nah, ingat dikalikan dan dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena Al3+ itu koefisiennya 1 atau tidak ada ditulis di sana, berarti S-nya hanya dikalikan 1 dan dipangkatkan 1. Berarti kalian bisa tuliskan S saja. Lalu untuk OH-, dia koefisiennya adalah 3. Berarti S-nya nanti dikalikan dengan 3 dan dipangkatkan dengan 3. 3S pangkat 3 itu sama saja dengan 27S pangkat 3. Setelah nilai KSP dari masing-masing ion sudah diketahui, maka tinggal dikalikan. S dikali 27S pangkat 3, maka didapat KSP dari ALOH 3 kali adalah 27S pangkat 4. Contoh soal yang kedua, kelarutan AgCl dalam air adalah 2 dikali 10 pangkat min 8 molar. Hitung KSP AgCl. Kalau tadi menghitung KSP hanya melihat dari reaksinya saja. Nah, kalau ini kalian bisa menghitung nilai KSP dari kelarutan dari padatan tersebut. Pertama-tama masih sama, kita harus buat reaksi ionisasi terlebih dahulu. AgCl diionisasi menjadi Ag+ dan Cl-. Nah, masing-masing itu dilambangkan dengan S. Karena masing-masing ion koefisiennya hanya 1, berarti S-nya hanya dikalikan 1 dan dipangkatkan 1, berarti tetap S. Nah, setelah itu dikali. S dikali S dari Ag+ dikali dengan S dari Cl-. Didapatlah S pangkat 2. Nah, karena nilai S-nya sudah ada di dalam soal, S itu kan kelarutan. Berarti nilai kelarutannya sudah ada di dalam soal, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 8. Maka S-nya digantikan dengan nilai 2 kali 10 pangkat min 8, lalu baru dipangkatkan dengan 2, karena tadi S-nya pangkat 2. Didapatlah nilai KSP AgCl adalah 4 dikali 10 pangkat min 6. Jadi kalau kalian hanya diminta untuk menentukan harga KSP-nya saja, lalu ada juga nilai KSP. Jadi tergantung seperti pH. Dulu kita belajar pH ada yang cuman sampai 2 plus log 3 misalkan. Nah, tapi ada juga yang disuruh hitungkan 2 plus log 3 itu berapa. Nah, sama saja seperti itu. Contoh soal yang ketiga, diketahui KSP dari Ag2CrO4 adalah 4 dikali 10 pangkat min 12. Berapa jumlah kelarutannya? Nah, kalau dari tadi kita kan diminta untuk menghitung KSP. Kalau ini kebalikannya, diminta untuk menghitung nilai kelarutan, sedangkan KSP-nya sudah diketahui. Nah, di sini pertama-tama kalian tetap lakukan reaksi ionisasi. Ag2CrO4 itu diionisasi menjadi 2Ag+ dan CrO4 2-. Nah, masing-masing ion dilambangkan dengan S. Untuk ion Ag+ itu memiliki koefisien 2. Maka nilai S-nya dikalikan dengan 2 dan dipangkatkan dengan 2, menjadi 2S pangkat 2. Lalu CrO4 2- tidak ada koefisiennya atau bernilai 1, berarti hanya S saja. Lalu dikalikan,
2S pangkat 2 itu nilainya 4S pangkat 2. Nah, 4S pangkat 2 dikalikan dengan S menjadi 4S pangkat 3. Sedangkan KSP-nya sudah ada. Nah, berarti kita akarkan, akar dan dibagi. Untuk menghilangkan pangkat 3 berarti diakar pangkat 3. Untuk menghilangkan 4-nya, karena itu kan sama aja 4S pangkat 3 kan, atau 4 dikali S pangkat 3. Nah, karena perkalian diubahnya menjadi pembagian. Berarti akar pangkat 3 dari 4 dikali 10 pangkat min 12 per 4. Nah, ini adalah sistem matematika. Jadi berlatih lagi untuk menghitung matematikanya. Didapatlah nilai S-nya sebesar 10 pangkat min 4. Soal selanjutnya. Pada suhu tertentu 0,35 gram BaF2 dengan MR 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan. Nah, hasil kali kelarutan BaF2 adalah, lagi-lagi kita reaksikan dulu menjadi ion Ba2+ dan 2F-. Nah, di sini yang mempunyai koefisien adalah F-, yaitu 2. Jadi, S dari F- dikalikan dengan 2 dan dipangkatkan dengan 2. Didapatlah KSP dari BaF2 adalah 4S pangkat 3. Nah, di sini kalian harus menghitung nilai S-nya kan terlebih dahulu biar tahu harga KSP-nya berapa. Nah, ingat S itu sama dengan M, yaitu molaritas. Nah, di sini di soal diketahui ada massa, ada MR, dan ada volume. Nah, volumenya dalam bentuk liter. Berarti kalian bisa gunakan rumus molaritas yang massa per MR dikali 1 per V. Kenapa 1? Karena V-nya dalam bentuk liter. Nah, tinggal dimasukkan semua yang diketahui di soal ke dalam rumus molaritas tersebut. Didapatkan nilai kelarutannya sebesar 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, nilai kelarutan yang didapat atau S yang didapat itu dimasukkan ke nilai KSP yang 4S pangkat 3. Jadi S-nya digantikan dengan nilai 2 kali 10 pangkat min 3. Setelah dihitung didapatlah hasilnya KSP-nya sebesar 32 dikali 10 pangkat min 9. Contoh soal terakhir. Jika KSP BaOH2 kali adalah 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, maka pH larutan jenuhnya adalah, nah dari KSP ini kita juga bisa menghitung pH. Pokoknya kuncinya di S-nya atau rumus molaritasnya. Nah, di sini BaOH2 kali diionisasi menjadi Ba2+ dan 2OH-. Lagi-lagi harga kelarutan atau S-nya masing-masing itu dikalikan dengan koefisien dan dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, karena yang punya koefisien hanya ion OH-, berarti hanya ion OH- yang S-nya dikalikan dengan 2 dan dipangkatkan dengan 2 sesuai koefisiennya. Nah, karena di soal harga KSP-nya sudah ada, tinggal dituliskan di bawah nilai KSP-nya yaitu 3,2 kali 10 pangkat min 11. Nah, berarti 3,2 kali 10 pangkat min 11 itu untuk KSP 4S3. Nah, sama seperti contoh soal sebelumnya, untuk menghitung S dari 4S pangkat 3 berarti dibagi 4 dan diakar pangkat 3. Nah, didapatlah itu nilai S-nya sebesar 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ingat karena S itu sama dengan molaritas atau konsentrasi, nah bisa kita gunakan untuk menghitung pH atau pOH. Nah, kalau misalkan sebelumnya kita belajar larutan penyangga, hidrolisis, kan kita butuh nilai M kan? Nah, di sini nilai M-nya sudah ada. Kebetulan BaOH2 kali itu adalah senyawa basa. Berarti kita gunakan si M-nya itu untuk menghitung OH- terlebih dahulu. Nah, rumus OH- tergantung dari basa kuat atau basa lemah. Kalau basa kuat berarti B kali MB. Kalau basa lemah berarti akar KB dikali MB. Nah, karena BaOH2 kali itu adalah senyawa basa kuat, berarti rumus OH-nya adalah B kali MB. B-nya adalah jumlah OH-. Nah, karena di situ OH-nya ada 2, berarti B-nya 2. Dikali MB, MB-nya adalah nilai M yang kita dapatkan tadi, yang sebesar 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, didapatlah konsentrasi OH-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 4. Itu minusnya kurang, nanti bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, setelah didapatkan nilai OH- berarti kalian bisa menghitung pOH. Nah, min log OH-. Sama seperti soal-soal penyangga, hidrolisis, asam basa sebelumnya,
pOH didapatkan 4 min log 4. Nah, karena ini ditanya pH, berarti kita hitung pH-nya dari pOH yang didapat. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 4 min log 4. Nah, didapatlah pH-nya 10 plus log 4. Nah, kesimpulannya untuk mempelajari materi kelarutan dan hasil kelarutan ini, pertama kalian harus bisa membuat reaksi ionisasi dari padatan. Nah, setelah membuat reaksi ionisasi, kalian lambangkan setiap ionnya itu nilai kelarutannya menjadi S. Nah, lalu nilai S-nya nanti dikalikan dengan koefisien masing-masing. Kalau koefisiennya 1 dikalikan dengan 1 dan dipangkatkan dengan 1. Kalau misalkan koefisiennya 2, berarti dikalikan dengan 2 dan dipangkatkan dengan 2, nilai S-nya. Nah, setelah nanti nilai S dari masing-masing ion didapatkan, lalu dikali. Nah, setelah dikali, itulah nilai KSP-nya. Ini sesuai dengan pengertian dari nilai KSP, yaitu hasil kali kelarutan. Nah, selanjutnya harus kalian ingat bahwa S atau kelarutan itu sama dengan molaritas. Jadi kalian bisa menghitung nilai kelarutannya menggunakan rumus molaritas. Dari KSP, kalian bisa menghitung S dengan cara dibagi atau diakar pangkat. Nah, dari nilai S, kalian juga bisa menghitung nilai KSP dengan cara dikalikan. Sekian materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jangan lupa dicatat di buku masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.